Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bu Dwi di pembelajaran fisika. Untuk video kali ini, Bu Dwi akan menjelaskan tentang efek Doppler, yaitu materi di kelas 11 semester 2. Yuk, mari kita belajar. Oke, pada kesempatan kali ini Bu Dwi akan menjelaskan tentang efek Doppler. Nah, untuk efek Doppler itu sendiri adalah fenomena perubahan frekuensi bunyi berdasarkan kecepatan sumber maupun kecepatan pendengar. Nah, untuk materi kali ini, untuk kompetensi dasarnya adalah murid dapat menghitung frekuensi pendengar pada fenomena efek Doppler. Nah, jadi di sini misal ada suatu sumber bunyi yang mendekati si pendengar. Nah, otomatis kalau kita logika, suara yang kita dengar atau kita sebagai pendengar, maka suara tersebut semakin mendekat, rasanya itu suaranya semakin kenceng kayak gitu ya. Nah, semakin terdengar keras. Nah, di situ berarti ada perubahan frekuensi, semakin dekat frekuensinya semakin besar seperti itu. Nah, di sini untuk fenomena efek Doppler itu bisa kita rumuskan ya. Nah, untuk rumus umum dari efek Doppler, Bu Dwi tuliskan rumus umum untuk menghitung frekuensi pendengar adalah V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikalikan Fs, seperti itu ya. Nah, ini ada Fp, ada Vp, kemudian ada Fs sama ada Vs, seperti itu ya. Nah, untuk Fp itu sendiri adalah frekuensi yang didengar oleh si pendengar. Kemudian untuk Fs itu adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh si sumber, seperti itu ya. Nah, jadi P itu untuk pendengar, S itu untuk sumber ya. Nah, untuk Fp frekuensi pendengar, satuannya hertz ya. Kemudian Fs frekuensi sumber. Nah, kalau di sini dicontoh di gambar yang Bu Dwi tampilkan ini adalah ambulans, maka Fs-nya ini adalah frekuensi dari si sirene ambulansnya, seperti itu. Kemudian Vp itu adalah kecepatan pendengar, satuannya meter per sekon. Kemudian Vs itu adalah kecepatan sumber, satuannya juga meter per sekon. Nah, di sini ada V. V itu apa? Nah, V itu adalah kecepatan perambatan bunyi di udara. Nah, untuk cepat rambat bunyi di udara itu besarnya adalah 340 meter per sekon, seperti itu ya. Nah, di sini kenapa ada plus minusnya kayak gini ya? Nah, ada plus minusnya. Nah, di sini nanti kita akan bahas kapan sih kita pakai plus Vp, kapan kita pakai minus Vp, begitu juga dengan Vs-nya ya. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan kecepatan si pendengar maupun kecepatan si sumber, apakah dia mendekat atau menjauh atau saling mendekat atau saling menjauh, seperti itu. Yuk, kita langsung masuk ke ini ya. Nah, untuk yang pertama yaitu sumber mendekat, kemudian pendengar diam. Nah, jadi di sini contohnya adalah misal ada ambulans yang lewat ya. Kemudian ada seseorang yang
ini duduk di halte bus kayak gitu ya. Nah, si pendengarnya ini kan diam nih. Nah, di sini berarti kalau pendengarnya diam, maka kecepatan si pendengar atau VP itu sama dengan 0 ya. Nah, kecepatannya si pendengarnya sama dengan 0. Sedangkan si ambulans karena dia mendekat, nah dengan VS. Nah, kalau si kecepatan sumber itu mendekati pendengar, maka nilai VS-nya adalah negatif ya. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa merumuskan untuk menghitung nilai frekuensi dari pendengar, frekuensi yang didengar oleh pendengar. Nah, di sini ada frekuensi sumber, maka besarnya FP itu adalah V plus minus VP ya. Karena VP-nya di sini 0, maka kita tulis 0 per V. Nah, ini plus minus kayak gitu ya. Nah, karena di sini sih sumbernya mendekat, maka nilai VS-nya negatif. Min VS dikalikan FS. Nah, ini untuk kasus yang pertama. Ya, kasus yang pertama besarnya FP bisa kita cari dengan rumus ini ya. Nah, untuk yang kasus kedua adalah sumbernya mendekat tetapi pendengarnya menjauh. Nah, di sini seperti kita lihat pada gambar, sumbernya mendekat ya. Si pendengarnya menjauh, dia juga naik motor nih, menjauh arahnya ke sini ya. Jadi antara ambulans dengan si pendengar dia saling berkejaran kayak gitu ya. Nah, di sini karena sumbernya mendekat, seperti halnya di nomor 1 ya, kasus 1, yaitu VS-nya itu berarti negatif ya. Nah, untuk kasus pendengar menjauh, yaitu di sini kalau pendengar menjauh itu kebalikannya dari VS ya. Jadi kalau si VS-nya itu mendekat, dia minus. Lain halnya dengan si pendengar, kalau dia menjauh itu nilainya minus juga ya. Nah, min VP seperti itu. Nah, sehingga hasilnya adalah FP sama dengan V min VP per V min VS dikalikan FS. Nah, ini untuk kasus yang kedua. Diingat ya, kalau sumbernya itu mendekat, nilainya minus. Seperti itu ya. Kalau sumbernya menjauh, dia juga nilainya minus ya. Nah, seperti itu. Kemudian kasus yang ketiga. Nah, kasus yang ketiga adalah keduanya saling mendekat ya, ini ya. Jadi si sumbernya mendekat, si pendengarnya juga mendekat seperti ini. Nah, tadi VS-nya gimana tadi? Kalau sumbernya mendekat minus ya. Nah, kalau si pendengarnya mendekat, dia adalah kebalikannya ya. Kalau mendekat maka nilainya adalah plus seperti itu. Nah, sehingga frekuensi pendengar sama dengan V plus VP dibagi V min VS dikalikan FS, seperti itu. Nah, untuk kasus yang selanjutnya adalah sumber menjauh dan pendengar menjauh. Nah, keduanya saling menjauh nih. Nah,
keduanya saling menjauh ya, sumbernya menjauh, si pendengarnya juga menjauh. Nah, kalau sumber menjauh berarti Vs-nya positif ya. Nah, kalau pendengarnya menjauh berarti Vp-nya negatif ya. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita hitung nilai Fp-nya adalah V min Vp per V plus Vs dikalikan Fs, seperti itu ya. Nah, untuk sumber menjauh kemudian si pendengarnya mendekat, nah ini yang ngejar gantian yang si pendengarnya ya, mereka saling berkejaran tetapi yang mengejar adalah si pendengarnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi pendengarnya kan mendekat. Kalau mendekat tadi nilainya adalah plus Vp. Kalau si ambulansnya menjauh atau sumbernya menjauh, nilainya juga plus Vs. Ini ya. Nah, sehingga nilai Fp-nya adalah V plus Vp per V min plus ya, plus Vs dikalikan Fs, seperti itu. Nah, dari kelima fenomena tersebut sebenarnya bisa kita ringkas. Nah, pakai tips and tricks seperti ini. Nah, jadi untuk sumbernya, kalau misal Bu Dwi gambarkan secara umum ya, jadi sumbernya itu misal mendekat, kemudian nah kalau panah ke kiri artinya sumbernya menjauh, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk pendengarnya, kalau Bu Dwi beri panah ke kiri seperti ini berarti mendekat, kalau ke kanan berarti menjauh, seperti itu ya. Nah, di sini ada Vs, kemudian untuk pendengar ada Vp ya, seperti ini. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini si sumber mendekati si pendengar, maka nilainya adalah minus. Nah, nilainya minus. Kalau sumbernya menjauh nilainya plus. Ya. Ini plus. Kemudian untuk si pendengar dia kebalikannya dengan si sumber. Nah, kalau si pendengarnya mendekat maka nilai Vp-nya plus, kalau menjauh nilai Vp-nya minus, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa langsung menghitung Fp-nya. Nah, jadi dari sini kan kita nggak bingung tuh nentuin kapan Vp-nya plus, kapan Vp-nya minus, begitu juga dengan Vs-nya. Nah, untuk tips and trick yang lainnya itu kita bisa membuat tabel seperti ini. Kita bisa membuat tabel.
Jadi di sini mendekat, kemudian menjauh. Nah, di sini ada VS, di sini ada VP. Nah, VS-nya jika mendekat minus, maka yang lainnya adalah plus. Nah, yang VP-nya adalah kebalikannya. Kalian juga bisa bikin tabel seperti ini jika kalian masih bingung untuk menggambar seperti itu ya. Kalian bisa pakai tabel ataupun pakai gambar seperti ini. Tips and trick yang lain yaitu kalian bisa menghafalkan dengan akronim seperti ini, yaitu SU, CAT, MIN. Sumber, mendekat, VS, min. Nah, kayak gitu ya. Jadi cukup kalian ingat-ingat kalau sukadmin sumber mendekatnya VS-nya minus seperti itu ya. Nah, dari sini nanti kalian bisa tentukan nilai plus minus VP-nya seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Nah, untuk contoh soal ini mari kita kerjakan bersama-sama. Sebuah mobil polisi dengan sirine menyala yang berfrekuensi 940 Hz bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Nah, berarti yang diketahui adalah 940 Hz. Nah, berarti di sini adalah frekuensi dari sirine. Berarti di sini adalah frekuensi sumbernya 940 Hz. Kemudian bergerak dengan kecepatan 90 km per jam ya. Karena yang bergerak itu adalah mobil polisinya, maka yang diketahui adalah VS-nya ya, kecepatan si sumber bunyi 90 km per jam. Nah, kita jadikan dalam meter per sekon dulu. Nah, jadi kita konversi ke meter per sekon. 90 kilo itu berarti menjadi 90.000 meter. 1 jam ada 3.600 sekon. Nah, sehingga nilainya adalah 25 meter per sekon seperti itu ya. Nah, kemudian jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 sekon, maka ini adalah V-nya 340 meter per sekon. Nah, berapa frekuensi bunyi sirene yang didengar oleh orang tersebut ya? Nah, di sini dijelaskan bahwa sirine itu dia mendekati seseorang yang berdiri di pinggir jalan. Nah, dia berdiri di pinggir jalan berarti VP-nya sama dengan 0 karena di situ tidak dijelaskan kalau si orangnya itu berjalan dengan kecepatan tertentu ya. Dia hanya berdiri aja maka dia diam, VP-nya sama dengan 0. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah dia mendekati si pendengar, maka nanti nilai VS-nya apa tadi? Sukadmin ya, sumber mendekat, V-nya minus kayak gitu ya, VS-nya minus ya. Nah, jadi kalau yang ditanya adalah frekuensi pendengarnya, maka bisa kita jawab FP sama dengan V plus minus 0 ya, karena VP-nya 0 per V. Nah, VS-nya gimana? VS-nya minus karena dia mendekat, min VS seperti itu ya. Nah, ini VS sama dengan dikalikan FS dulu ya, ini dikalikan FS. Nah, sama dengan 340 per 340 minus 25 dikalikan
940 Hz. Nah, jika kita hitung ya, ini satuannya meter per sekon, ini juga satuannya dalam kurung meter per sekon ya. Nah, kemudian jika kita hitung, nanti hasilnya adalah 1014,6 Hz. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi untuk efek Doppler yang perlu diperhatikan adalah nilai plus minusnya ya, kapan dia mendekat, kapan dia menjauh, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini Bu Dwi ada soal lagi ya. Nah, ini coba kalian kerjakan di rumah. Nah, Bu Dwi akan kasih clue di sini ya. Nah, sebuah mobil polisi membunyikan sirine ya yang berfrekuensi 940 Hz. Nah, berarti ini yang diketahui adalah frekuensi sumber bergerak dengan kecepatan 90 km per jam ya. Nah, berarti ini juga VS-nya. Kemudian mengejar seorang pelaku kriminal. Nah, yang sedang melaju, menjauh. Nah, di sini ada kata-kata menjauh. Berarti si polisinya sedang mengejar pelaku kriminal ya, penjahat kayak gitu. Dengan kecepatan 72 km per jam. Berarti penjahatnya ini juga dia bergerak ya. Nah, jika kecepatan rambat suara di udara sebesar 340 meter per sekon, ini V-nya, berapa frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh pelaku tersebut. Nah, pelaku itu adalah ya yang pelaku kriminal ini ya. Maka yang 72 km per jam itu adalah VP-nya. Kalau kita bisa gambarkan ya, maka misal ini ada mobil polisi seperti ini ya, dia membunyikan sirine. Ada sirine di sini ya, di atas ini, di atas mobilnya seperti itu kan ya. Nah, di sini ada frekuensi sumber seperti itu. Nah, si polisinya mengejar si pelaku kriminal ya, yang dia juga melaju. Nah, anggap saja dia berada di dalam mobil juga yang melaju menjauh kayak gitu. Maka di sini adalah VP, sedangkan polisinya adalah VS ya, mobil polisinya. Nah, di sini ada FP-nya. Maka FP-nya berapa kayak gitu kan. Nah, tadi di slide yang sebelumnya Bu Dwi sudah menjelaskan kalau si pendengarnya itu menjauh, nilai VP-nya itu plus atau minus ya. Nah, jadi kalau si sumbernya mendekat, tadi nilai VS-nya itu adalah min. Kalau si frekuensi pendengar atau kecepatan pendengarnya itu dia menjauh, maka nilainya adalah juga minus ya, kayak gitu ya. Oke, silakan untuk soal ayo berlatih ini kalian kerjakan. Coba, ini sudah Bu Dwi kasih clue. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Demikian materi yang telah Bu Dwi sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.